23 Juli 2001 adalah hari di mana Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dilengsarkan. Kini telah 20 tahun berlalu semenjak peristiwa bersejarah itu terjadi. Dan 23 Juli kemarin muncul sebuah video mengenai kudeta tak langsung Gus Dur yang diupload lewat channel YouTube Refly Harun. Dalam video tersebut, Refly Harun dan Rizal Ramli memaparkan bahwa sebelum Gus Dur lengser, ia sempat membuat wapresnya yaitu Megawati marah besar. Dan menariknya, di akhir video Rizal Ramli secara tersirat mengajak penonton untuk merebut kembali kekuasaan, yang artinya akan ada pembalasan terhadap lengsernya Gus Dur. NU sedang ancang-ancang lengserkan Jokowi. Mengapa demikian? Perpanjangan PPKM menyebabkan memanasnya rivalitas antara Presiden Jokowi dengan Wapres Ma'ruf Amin. Rivalitas itu kini sudah merambah ke perang medsos yang justru mengaburkan situasi real di lapangan. Tentu hal ini akan menguji soliditas TNI Polri maupun soliditas internal PDIP dan soliditas internal Blok NU. Ini bermula dari gerakan mahasiswa yang menobatkan Jokowi sebagai the king of lip service karena dianggap kerap menyingkari janji politiknya. Tak hanya Jokowi, sindiran juga dilayangkan oleh mahasiswa ke Wapres Ma'ruf Amin yang mendapat julukan King of Silence. Kemudian mahasiswa juga memberi julukan Queen of Ghosting kepada Puan Maharani karena dinilai tidak berpihak pada rakyat. Pemberian gelar tersebut menunjukkan ada dua rivalitas, yakni antara Jokowi dan Ma'ruf Amin serta Puan versus Ganjar versus Gibran. Rivalitas itu terlihat dari perpanjangan PPKM darurat menjadi PPKM level 3 dan 4. Pemisahan PPKM menggambarkan rivalitas antara masyarakat modern dengan masyarakat tradisional keagamaan, di mana level 4 yang masih dibatasi ketat adalah wilayah kaum modernis, sedangkan level 3 yang longgar adalah wilayah kaum agamis. Itulah mengapa Presiden, Menkumham, Menkomarves, dan Mendagri kompak melawan kelompok tradisionalis dalam PPKM level 4 versus level 3. Sebab menurut fakta dari Kemenkes dan Satgas COVID-19, lonjakan kasus COVID-19 masif terjadi di wilayah kampung-kampung NU yang abai prokes, apalagi setelah perayaan Lebaran. Karena itu, Wapres yang selama ini diam tiba-tiba aktif berbicara penanganan pandemi setelah diumumkannya PPKM level 4 dan 3. Namun, kondisi tersudutnya Blok NU juga membuka peluang adanya titik temu antara NU dengan mahasiswa demi menggoyangkan stabilitas pemerintah. Tujuannya agar pihak NU tidak menjadi satu-satunya tertuduh atas klaster Idul Adha. Apalagi sempat tersebar seruan aksi bertajuk Jokowi Endgame di media sosial. Akibatnya muncul perang tagar di Twitter antara bongkar biang rusuh versus Pak D mundur saja. Dari timing terlihat gerakan Blok NU memainkan dua kaki di status quo dan oposisi untuk menyulut gerakan massa. Namun perang tagar tersebut hanyalah drama yang dimainkan Blok NU untuk bermain dua kaki. Karena terlihat jelas tagar Pak D mundur saja yang dikerahkan jasa trending topik ternyata tidak memancing oposisi selain Ketua HMI Jaksel. Narasi liar di Twitter yang menuntut Presiden Jokowi turun bukan hanya sekali, bahkan kerap muncul setiap minggunya. Analis media sosial Ismail Fahmi mengatakan narasi penurunan Jokowi dengan beragam tagar tidak masuk akal, karena tidak akan membuat situasi menjadi lebih baik. Jika Jokowi turun, tentu Wapresnya yang naik. Kesimpulannya, perang medsos yang dikerahkan Blok NU untuk mengadu status quo versus oposisi justru mengaburkan gambaran real soal penanganan pandemi. Kemudian, perang medsos dua kaki NU menunjukkan ada rivalitas di internal NU serta menunjukkan posisi tawar NU terhadap PDIP maupun Jokowi sebagai pihak yang bisa mengendalikan Ganjar Pranowo. Sebab salah satu pihak yang disebut provokator Jokowi Endgame adalah Ridho Maulana, santri dari Ponpes Ad-Dai Nuriyah 2 Semarang. Ponpes tersebut merupakan salah satu ponpes binaan Watimpres Habib Muhammad Lutfi bin Yahya. Ponpes ini juga memiliki kedekatan dengan Ganjar Pranowo dan keluarga almarhum Mbah Mun, serta dekat dengan Polda Jateng dan Kodam Diponegoro. Kini, provokasi santri NU di Jokowi Endgame serta perang tagar yang diciptakan sendiri menunjukkan genderang perang dari NU. Mereka ingin balas dendam pasca 20 tahun lengsernya Gus Dur. Gus Dur yang digantikan wapresnya Megawati. Bayangkan, momen 20 tahun lengsernya Gus Dur bisa jadi pembalasan dendam bagi NU. Sebab kondisi akan berbalik, Jokowi dapat digantikan wapresnya Ma'ruf Amin.